Umi, saya seorang istri beranak satu yang baru ini suami saya minta pisah tanpa alasan yang jelas buat saya. Tapi dia bilang ke temennya kalau dia sudah talak. Padahal saya nggak pernah sama sekali dia mengucapkan talak di depan saya. Yang mau saya tanyakan, apakah hukumnya suami seperti itu, Umi? Apakah sah ucapan talaknya walaupun tidak diucapkan di depan saya dan bersama saya? Baik ya. Seorang wanita yang mempunyai anak satu ya, jangan beranak satu, kurang nyaman juga bahasanya. Mempunyai anak satu, Masya Allah. Suami ngomong ke temannya, dari mana Anda dengar? Apa pengakuan Dari suami temannya. atau dari temannya? Artinya itu tidak bisa dikatakan langsung jatuh talak. Anda harus bertanya langsung kepada suami, kenapa ngomong begitu? Mungkin ya bohong, atau mungkin ada hal-hal lain yang mungkin selagi suami tidak mengucapkan di depan Anda, belum jatuh talak. Jadi itu masih itu dikembalikan lagi kepada suami. Kalau memang suami ketika mengatakan aku sudah mencerai istriku dan memang di dalam hatinya niat cerai, jatuh. Tapi kalau kata suami enggak kok, habis dianya gini sih, jadi aku guyonan. Nah, gitu kan bisa jadi. Guyonan aja biar ngagetin gitu atau gimana kan bisa saja. Walaupun itu sebenarnya bukan guyonan yang bagus ya. Artinya kalau guyonan yang benar dong, mosok guyonan cerai-cerai begitu. Cerai itu jangan dijadikan guyonan. Jangan dijadikan bahasa yang hobi. Umi heran banget ya. Berapa kali juga dengan Buya siaran itu pertanyaan masalah cerai itu kayaknya kok lagi nge-booming banget ya. Jadi dua kasus yang lagi nge-booming banget nih sekarang nih, kasus depresi dan kasus cerai. Jadi gitu, was-was, depresi, cerai. Nah ini was-was kan awal mula depresi nih. Dimulai dari was-was dulu, depresi, terus kasus cerai. Masya Allah. Makanya jangan main-main lah urusan cerai. Itu Masya Allah. Kok orang gampang hidup kok pengen main-main dikit, cerai-cerai itu gimana sih? Nikah kok kayak dijadikan mainan gitu. Hati-hati. Jadi itu kan termasuk. Maka sampai kenapa syariat itu sampai guyonannya jadi. Sungguh-sungguhnya jadi. Guyonannya jadi. Artinya apa? Supaya itu jangan dijadikan guyonan. Karena gak pantas sampai dikatakan guyonannya aja jadi. Supaya apa? Jangan guyonan cerai. Itu loh, pernikahan kok untuk mencari ridha Allah, untuk buka pintu kebaikan. Kok langsung enak banget ngambil keputusan. Kecuali ada hal-hal sudah gak ketemu, sudah mencoba ini. Itu menjadi solusi terakhir. Bukan langsung menjadi pilihan ketika ada dikit masalah. Sampai pernah subhanallah ada kasus yang gila banget gitu ya. Waktu pas kita kunjung ke teman tuh sampai dia cerita. Dari satu negara gitu, negara bukan Indonesia tapi di luar, emang ini katanya lagi nge-booming banget nih katanya. Ini baru terjadi perceraian seorang suami sama istri dengan alasan yang sangat gak masuk akal. Hanya karena beda selera. Jadi katanya suami sampai kasusnya itu sampai jadi ketawaan. Kasus odol. Jadi ada seorang suaminya tuh katanya sukanya tuh kalau mencet odol itu dipencet kan odol dia, jadi ada dipencet tapi bentuknya masih rapi. Ada yang istrinya tuh kalau main pencet tuh Umi sampai nggak habis pikir gara-gara salah mencet odol saja cerai. Dulu nikahnya ketemu di mana? Masya Allah ya. Artinya jangan gampang-gampang lah untuk mencari Coba deh ya Allah, astagfirullahaladzim, insyaAllah. Semoga Allah menjaga semuanya. Amin. Jadi Anda masih belum cerai, tapi Anda harus ngobrol dengan suami. Kenapa suami kok ngomong begitu? Jangan-jangan mungkin teman Anda berdusta. Kalau ngomong begitu berarti Anda harus hati-hati. Jangan-jangan dia pengen niat memecah belah antara Anda dengan suami. Gitu. Atau mungkin suami Anda memang guyonan misalnya gitu. Maka mungkin mau jangan guyonan gitu sih Mas. Tolonglah masa perceraian tuh. Minta tolong karena takut jadi fitnah gini. Jadi gitu. Jadi sampaikan komunikasi yang indah. Jadi jangan, dan sebenarnya sering begitu mudahnya kadang kata cerai. Ini semuanya dimulai dari tidak ada komunikasi yang baik antara suami dengan istri. Cobalah komunikasi yang indah dibangun, saling memahami, saling mengerti, jangan egois, hilangkan ego dalam pernikahan. Semuanya berpikir yang terbaik untuk pasangannya. Maka seperti itu akan menjadikan rumah tangga indah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Umi, tapi ini suaminya sudah minta pisah tanpa alasan yang jelas, itu enggak bahasa menguatkan. Pisah itu bisa masih dikatakan bahasa ini ya, bukan kan ada kinayah, ada soreh gitu kinayah. Kalau tentang talak cerai, kalau ngomong pisah itu mungkin pisah rumah dulu gitu kan. Pisah rumah dulu, mungkin ya pengen nenangin hati atau apa. Tapi sebenarnya yang Anda pusingkan tuh jangan masalah omong. Ini kalau jelas kalau secara syariat, selagi suami tidak niat tidak jatuh. Karena tidak ada, ini bukan soreh, bukan terang-terangan ngomong. Ngomong ke teman juga bisa bohong. Artinya kalau kecuali jelas-jelas ngomong ke Anda, kamu aku cerai, itu baru jatuh. Atau kamu aku talak, sudah. Kamu aku pegat, sudah, itu sama bahasa lainnya. Itu sudah jelas. Nah, ada pun sekarang yang harus Anda cari, itu bukan hanya sekedar
hukum ininya loh. Kenapa sih kok gitu suami Anda? Kok sampai ngajak pisah? Ini ada apa? Harusnya saling introspeksi. Mungkin penyebabnya Anda juga kan bisa jadi. Mungkin Anda yang kurang ngerti, Anda mungkin yang banyak menuntut, Anda mungkin yang suka ngambek, Anda mungkin gampang dikit-dikit marah, sehingga suami menjadi nggak betah di rumah. Artinya coba diperbaiki dong, dirubah. Kalau memang, dan jangan gengsi untuk mengakui kesalahan. Orang nggak akan bisa sembuh kecuali dia sadar penyakitnya. Kalau Anda pengen memperbaiki rumah tangga Anda, jangan hanya melihat kesalahan di pasangan, karena bisa saja salahnya pasangan itu pemicunya adalah dari kita, kan gitu. Kayak ada orang bisa sakit, kenapa? Kadang pemicunya dari faktor yang lainnya, kan gitu. Nggak tiba-tiba muncul, kan gitu. Ada pemicunya, makanya sekarang cari pemicunya. Anda belajar untuk memperbaiki. Kenapa kok sampai suami ngajak pisahan begitu? Karena di mana-mana yang nama suami istri nggak akan nyaman pisah. Umi aja pisah sama suami sebentar udah pusing kok, gitu ibaratnya gitu loh. Ini kenapa ada orang kok betah sampai bisa serumah kok malah pisah-pisah? Artinya ya tentu ada yang salah gitu kan. Artinya ya seharusnya paling bahagia itu saat dekat dengan pasangan kita, bisa bareng, itu kan keindahan yang luar biasa. Gitu. Baiknya Allah alam.